Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan dua faedah besar bagi kita semuanya. Yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu. Bahwasanya ilmu itu harus mendahului setiap ucapan dan perbuatan. Karena itu Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya beliau membuat bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus diawalkan sebelum berucap dan sebelum berbuat. Karena itu syiarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebiasaannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meramaikan majelis-majelis ilmu. Dan orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, menuntut ilmu adalah salah satu ciri Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada orang tersebut kebaikan. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan seorang hamba menjadi orang yang baik, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Kemudian faedah yang kedua dari ayat tadi, yaitu ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua bahwa ilmu yang paling pertama dan yang paling utama adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Tentang kalimat tauhid. Tentang mengesahkan seluruh peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang boleh untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak boleh kita berikan peribadahan-peribadahan. Baik itu kepada jin, kepada pohon, kepada batu, kepada wali-wali, kepada kuburan yang dikeramatkan, kepada para nabi dan rasul, bahkan kepada malaikat-malaikat yang dekat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukan sedikit pun dengannya. Dan seluruh dakwahnya para rasul semenjak Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah mengutus pada setiap umat ini utusan-utusan rasul yang mereka menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nabi kita Rasulullah SAW selama 10 tahun beliau berdakwah di Makkah hanya menyampaikan tauhid. Belum ada syariat salat, belum ada syariat zakat, haji, puasa, jihad, dan yang lainnya. Dan para sahabat mereka tidak protes. Mereka tidak bosan dengan tema masalah tauhid dan masalah akidah ini. Mereka meyakini karena memang akidah dan tauhid adalah pondasi yang amal-amal itu dibangun di atasnya. Mereka tidak meminta kepada Nabi SAW, wahai Rasul, mungkin temanya diganti dengan tema jihad, dengan tema muamalah, dengan tema fikih, dengan tema kekeluargaan. Mereka semuanya menerima dengan dakwah tauhid ini, karena ini adalah dakwah dari seluruh dakwah para Nabi dan Rasul, sebagai dakwah utama mereka, dengan diutusnya Rasul juga karena ini, dan diturunkannya kitab juga karena dakwah ini, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, nasihat saya, jangan pernah kita bosan dengan belajar tauhid. Jangan meremehkan tentang masalah syirik. Jangan menganggap diri kita ini sudah faham tauhid. Karena sebenarnya orang yang merasa sudah faham, sudah pintar, tidak butuh belajar tauhid, itu sebenarnya dia orang yang paling bodoh dalam masalah tauhid. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah teladan bagi seluruh para da'i-da'i tauhid. Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, itu Nabi Ibrahim, dan anak keturunanku ini dari menyembah berhala.
Makanya Al-Imam Ibrahim At-Taimi mengomentari dari doanya Nabi Ibrahim ini, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihi salam. Tidak boleh ada orang yang merasa aman dari terjatuh kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja masih tidak aman dari perbuatan kesyirikan. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.